Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ustaz harapkan antum semua juga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz, coba Ustaz harapkan antum bisa memperhatikan dulu ya. Walaupun kita ini belajar di jam-jam yang sudah akhir-akhir, Ustaz harapkan antum tetap semangat ya. Karena kalau antum tidak semangat, nanti kita tidak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak Ustaz perhatikan ya. Reza, kemarin sudah Ustaz bilang ya, bahwa sering sekali Ustaz katakan bahwa sebenarnya materi pembelajaran ini ya tidaklah menarik, tidak begitu ya kita minati jika hal ini tidak kita praktekkan ya. Jika tidak kita praktekkan. Jadi anak-anak Ustaz tentunya ada hal-hal yang bikin kita berkeinginan untuk mempraktekannya. Tentunya ya. Perhatikan capra. Ya. Coba si Fikri semangat lagi. Ah, ini Ustaz lihat udah ada si Nabil. Masya Allah. Udah lama ya, udah lama nggak ke sekolah. Ya. Ya, kalau udah lama nggak sekolah, masuk sekolah tuh harusnya semangat. Jangan masuk sekolah di dalam malah tidur. Ya sesibuk apapun antum tadi malam, kewajiban antum tuh belajar dengan tertib di kelas sekarang. Alasan dia tahajud apa itu ya? Ya. Coba ya, Ustaz, coba kita lihat itu di bab ketiga tentang budidaya, wirausaha budidaya unggas petelur. Ini kayaknya harus dipisah, kayaknya udah cocok kali. Ya. Iya. Cari selamat ya. Mau cari selamat dulu aja. Sini. Jangan untuk lempel-lempel. Nah. Pilih kawan yang baik. Mana punya? Jawan yuk. Dengan ke depan. Ya, jadi ini anak-anak Ustaz sebenarnya kita kan belum ada perintah untuk kita mempraktekkan sebenarnya. Tapi ya, Masya Allah nih ada teman antum yang memang biasa ya. Biasa dia tuh selalu selangkah lebih maju. Oke kan? Ya harusnya antum juga seperti ini biar tetap semangat. Ya. Semangat. Udah buat laporan minggu pertama, Ustaz yakin ya. Yang lain nggak ada. Udah siap. Masya Allah. Ini tenang ya. Ini tugas malam apa? Minggu lalu laporan. Siapa aja nih anggotanya? Reza sama Capra. Ah kan? Belum. Gimana? Memang antum kan? Memang nggak bisa dipisahkan lagi kan? Tapi bagus bang. Oh iya. Lupa Ustaz. Ya, Masya Allah ya, ini ada nih. Pilihnya itu ayam. Ini perlu kita apain dulu ya Ustaz ya. Sudah, ini Ustaz yakin ya.
nggak cuma Wahyu saja dan kawan-kawannya satu kelompok. Ini ternyata sudah ada si Reza, Masya Allah. Di luar dugaan. Enggak, ini bukan di luar dugaan. Tak disangka. Ya, kalau kita Ustaz ya, budidaya, unggas, bertelur. Ya. Perhatikan, ini tugasan anak Ustadz, ya dia sudah ada yang memilih. Yang kayak misalnya kelompok Wahyu, kelompok berapa? Kelompok 1 ya saya bilang ya? Ya, satu saja. Tuh, di kelompok 2 itu Bang Reza. Ada capres sebenarnya. Reza dan Sapra. Ya. Jadi di sini ini tugas antum, perhatikan. Ada jenis ayamnya, kalau ini Ustadz yang sudah lapor sama Ustadz itu jenisnya dia akasiam. Ya dalam bahasa apa ya, peternak orang Medan itu akasiam, ayam kampung, akasiam. Ya, kampung. Akasiam ayam kampung siam. Jadi ini dikawinkan. Nah, di sini ya banyak orangnya yang breeding ya, mencampur-campurkan jenis ayam yang berbeda, pasti tentunya ada hal yang ingin dicapai. Ada yang ingin dicapai karena apa? Karena biar bobotnya. Belum lagi kalau misalnya dia memang hewannya petarung misalnya contohnya. Ya, ini kan? Ya, tapi ini kan beda ya. Ada yang memang tujuannya petarung, ada petelur, ada memang dia pedaging, ya kan? Nah, jadi di sini memang kita boleh saja. Ustaz nggak harus karena antum. Nanti antum tuh harus belinya ayam coklat itu, ayam broiler yang coklat, yang memang ayam petelur. Itu kan memang ayam itu juga awalnya itu adalah awal hasil dari silang, ya, percampuran dari jenis ayam lain. Agar apa? Tujuannya biar telurnya bisa banyak, telurnya bisa besar. Kalau ayam yang coklat itu, ayam merah sering disebut, itu telurnya ya, ayam merah itu ya, merah itu per tahun bisa sampai 260 butir ya per tahun ya, jadi dia 260 butir ya, dan lebih bisa ada yang 280 ya. Jadi hampir setiap hari dia menelur ya. Jika dia sudah masa produksi ya, hampir setiap hari dia menelur. Iya, ini bagus nih ya. Jadi masa bertelurnya tuh sampai berapa lama? Ini tergantung pemeliharaan. Perhatikan, ini tergantung cara kita memelihara. Ada kita cara pemeliharaannya digunakan di dalam kandang baterai namanya ya. Jadi dia di kandang itu saja, nggak diumbar, ya nggak dilepas-lepaskan. Jadi di situ. Kalau di situ biasanya tuh dia lebih produksinya lebih pendek ya. Jadi misalnya 2 tahun, 3 tahun. Kadang-kadang kalau orang-orang yang sudah 3 tahun dilihatnya masih itu telur masih juga, tapi produksinya nggak baik di tahun pertama kedua ya, mungkin sudah menurun karena biasanya kalau orang memang dia usahanya untuk petelur, kalau udah produksinya turun dia langsung dijadikan ayam pedaging, dijual. Jadi kenapa? Karena nanti pakannya sama juga nih sama ayam yang produksinya tinggi misalnya ya kan, tapi hasilnya berkurang. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi makanya kadang-kadang ada namanya istilahnya namanya ayam afkir. Ya, afkir ya. Jadi afkir bukan fakir. Ya. Ya. Jadi ayam ini ya, makanya kalau antum memilih jenis ayam yang coklat ini itu sudah memang diteliti ya, memang ini ayam yang memang populer digunakan sebagai ayam petelur. Kenapa? Karena produksi telurnya tinggi dan telurnya besar-besar. Telurnya yang coklat itu, ya. Ya tapi Ustaz, ini sebenarnya ya biasanya kalau peternak itu suka ya. Oh, ini ternyata nih ayamnya nih produksi telurnya tinggi.
ya kan? Nah, kemudian ada lagi yang ternyata wah ini ternyata ayam jenis ini badannya besar, disilangkan. Ada juga ya ayam-ayam broiler ini, ayam-ayam pedaging ini disilangkan dengan ayam kampung. Ya ada. Ya nggak mau lagi jadinya. Udah bisa naik angkot ya. Udah bisa nyebrang jalan. Ya, jadi ini ya anak-anak Ustaz. Jadi ini pentingnya Ustaz ingin antum ya mencari pengetahuan ya tentang wawasan ayam-ayam ini. Walaupun antum nanti memeliharanya, Ustaz, anak meliharanya ayam kampung. Kenapa? Karena itu yang anak punya, ya kan? Ya nggak masalah. Tapi kita bisa tahu sebenarnya ada potensi lain di dalam ayam kampung ini misalnya ya. Kenapa pilih petelur ayam kampung? Ya Ustaz, karena ayam kampung ini telurnya omega 3, ya kan? Telur omega 3 yang baik nih, ya kan bisa ya. Antum kalau beli telur ayam biasa nih sama ayam kampung mana lebih mahal? Kenapa? Padahal ayam kampung telurnya kecil. Nah, coba apa kira-kira? Omega 3 tinggi. Iya. Ya. Lebih elit dia cara ini. Ya. Nah, itu harus kita cari tahu. Kenapa? Telur ayam kampung satu ini bisa beli telur ayam Eropa 2, ya kan? Hah? Nggak bisa pisah dia. Kenapa? Dingin kali. Dingin. Dingin ya. Antum lihat dia ada temen-temen langsung antum datang ya. Baik, jadi seperti ini. Kemudian si Reza kelompok 2 dia memilihnya ayam siam. Nah, ya. Ini harus ada alasannya. Siam. Ayam bangkok. Di kandang siam atau siam? Bangkok. Ya. Perhatikan. Ayam bangkok ini biasanya ayam petarung ya. Ya biasanya orang memelihara ini bukan untuk telurnya. Ya. Kalau ada juga yang digunakan sebagai ayam hias juga ya. Karena kokoknya mungkin, kemudian karena badannya besar, ya kan? Karena gitu ya. Ada yang jenisnya ya. Baik. Sekarang saya mau tanya nih sama Ibu. Ya. Perhatikan anak-anak Ustaz. Ya. Di sini antum bisa mencari ya. Dengarkan. Antum bisa mencari tentang informasi jenis ayam yang antum pelihara. Terutama informasi tentang produksi telurnya. Ya. Misalnya ayam kampung tuh biasanya produksi telurnya berapa per tahun ya misalnya ya. Tentunya ya nggak tahu ya, siapa tahu ada jenis, kan sekarang banyak nih yang breeding yang silang-silang ayam lain dengan yang lain ya. Siapa tahu antum memang menghasilkan satu jenis ayam yang memang produksi telurnya lebih tinggi dari ini ya kan, karena mungkin dulu abi antum memang pecinta ayam, pencinta hewan unggas ya, ataupun nggak mesti ayam ya anak-anak Ustaz ya. Kalaupun antum pilihnya sekarang ada juga orang yang seperti burung puyuh ya. Burung puyuh juga produksi telurnya sangat tinggi ya. Si Mahlel ada tuh. Mahlel ada siapa? Ya. Jadi coba lihat di buku antum, perhatikan ya. Halaman 97. Coba lihat. Ya. Hah? Belum. Ya nanti setelah ini ya. Tadi ini telur buaya. Coba perhatikan.
Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya banyak jenis telur ya dari hewan-hewan unggas seperti telur ayam, kemudian ada telur bebek, kemudian ada telur angsa juga termasuk unggas ya. Kemudian ada telur puyuh ya, yang tentunya perhatikan ya, tentunya ini ya sebuah kebutuhan kita ya anak saya telur ini. Jadi di sini antum boleh memilih, jangan misalnya Ustaz anak ingin memilih dan pilih jenis hewan unggasnya, antum boleh pilih yang sudah besar, jangan yang masih kecil, ya kan? Ya misalnya Ustaz anak di rumah ada nih yang sudah ada dari indukan nih Ustaz. Nah itu antum boleh, ya. Hah? Ya kalau misalnya ada. Ya, kalau misalnya antum mau daging boleh dari kecil, tapi kan ini kita telur. Antum masih ada kan? Hilang semua. Karena ada pindah itu. Karena pindah hilang ada. Iya. Ya, jadi sebenarnya ini ada contohan ya. Kita lihat ya di video pembelajaran ini anak Ustaz ya. Antum bisa lihat ntar ya. Perhatikan. Kalau kita memang bicara tadi mana depan. Kalau kita memang lokasinya sempit ya. Lokasinya sempit, kita bisa pelihara dengan ayam itu tidak kita umbar, kita lepas, kita kandangi saja. Ada lagi satu jenis ayam ya anak Ustaz, satu jenis ayam yang produksi telurnya tinggi, yaitu jenis ayam Arab namanya. Ya. Jadi ayam ya. Ini perhatikan. Ini juga seperti jenis. Perhatikan. Ini Ustaz biar bisa ya biar bisa Ustaz lihatkan antum ya ini. Ya, kalau ayam Arab ini ya bisa memproduksi telurnya mencapai 250 sampai 260 butir per tahunnya. Ya, bentuknya itu seperti ayam kampung ya. Ya, sama seperti ayam kampung. Ya, jadi ini juga keturunan dari jenis ayam Belgia ya. Jadi kalau antum pernah lihat tuh ada ayam silang ya. Jadi keturunan ayam dari Belgia. Kemudian disilangkan juga menjadi ayam Arab. Jadi kalau misalnya antum pelihara, ini banyak dijual ya. Ini banyak dijual. Ayam jenis ayam Arab ini banyak dijual. Sama seperti ayam-ayam petelur lainnya. Banyak dijual. Hanya saja biasanya kalau kita beli. Banyak orang yang menjual kan, kalau kita beli telur ayam kampung itu lebih mahal ya. Lebih mahal tentunya. Banyak orang yang menjual telur ayam Arab ini disebut dengan telur ayam kampung karena bentuknya sama, ukurannya sama, tapi kualitasnya berbeda katanya ya. Jadi kualitas telurnya ini berbeda. Jadi kalau orang biasanya tuh yang biasanya kalau kita mau beli telur ayam kampung itu memang ingin yakin telur itu betul-betul ayam kampung, maka kita langsung datang ke kandangnya. Ya, karena kalau kita tidak tahu, bisa jadi ayam Arab ini disebut orang dengan telur ayam kampung. Harganya lebih murah. Biasanya kalau kita tuh telur ayam kampung ini biasanya dikonsumsi untuk apa nih? Biasanya minum jamu misalnya ya kan, jamu. TST biasanya telur bebek ya. Iya. Oh ya. Hah? Tahu Ustaz telur bebek kan?
Tadi kan dimakan gitu aja tak? Selamat. Yang kulit-kulitnya bisa. Kulitnya aja. Tapi itu nggak dimasak lagi ya, langsung di ya. Iya ya. Hah? Panas kan pakai air panas ya kan? Tapi kan kali masak lagi telurnya ya. Langsung ya. Iya. Habis-habis sedikit lah rasanya. Iya. Pernah sering minum tuh? Enggak, kenapa? Ya ini salahnya kita nggak bisa. Ya. Jadi ini di sini ada sebuah video ya anak-anak Ustadz, perhatikan. Yang ingin Ustadz tampilkan kepada antum. Coba perhatikan. Nah, tapi Ustadz Arab antum jangan buat cerita di dalam cerita nih. Hanya di sini antum bisa memiliki sebuah pengetahuan sebelum memilih jenis ayamnya. Contohnya tadi kata si Nabil, ayam itu Ustaz masa bertelurnya 8 bulan katanya. Ya. Ya ini memang banyak ya anak-anak Ustaz. Kalau ayam memang petelur itu dia tidak sampai 8 bulan dia sudah bisa bertelur. Misalnya kalau tergantung jenis ayamnya ya memang ya. Kalau ayam kampung ada nama ayamnya ya. Seperti kalau ayam-ayam yang kecil-kecil itu ya. Seperti bukan, maksudnya yang jenis kecil seperti ya ayam kate, kemudian ayam bantam cocin, ya itu dia nggak sampai 8 bulan, dia hanya mungkin 6 bulan sudah bisa produksi. Tapi tentunya dengarkan dulu, ya. Tapi tentunya ini tidak sesuai dengan apanya ya? Keinginan kita untuk produksi telur karena telurnya kecil, walaupun nanti dia menghasilkan telur yang banyak tapi kecil-kecil. Hah? Cepat? Telur inilah ayam telur burung puyuh. Burung puyuh. Ya. Hah? Ya. Sebelum Ustadz lanjutkan anak-anak Ustadz, kira-kira apa yang menjadi kendala dalam praktek ya? Oke, dengarkan Ustadz dulu ya satu-satu. Kalau dengarkan, kalau waktu anak-anak Ustadz rasa sesibuk apa antum, ya lebih sibuk lagi. Dengar dulu. Oh, nunggu. Jadi seperti ini anak-anak Ustadz ya. Ustadz dengarkan. Ustadz punya saran yang dengarkan. Ya. Ustadz punya saran nih bagi anak-anak Ustadz. Ini kan kita upayakan berkelompok agar apa? Agar mempermudah antum. Mempermudah dalam mempraktekkan hal ini. Jadi nggak usah antum paksakan sesuatu yang memangnya susah. Nah, kita cari solusinya sama-sama. Ustadz ingin antum memiliki sebuah pengalaman dalam membudidayakan unggas ini. Ya, mungkin ada yang sudah, ada yang enggak. Di dalam pembudidayaan ini pasti nanti ada terkendala. Ya, misalnya terkendala masa produksinya belum masanya, ternyata dia sakit misalnya, ya kan? Ataupun sudah waktunya bertelur, ternyata kok belum bertelur, biasanya itu terkendala masalah makannya ya. Nah, jadi begini saja anak-anak Ustadz, kita kemarin Ustadz sudah bilang, dengarkan, karena kita ini unggas petelur ya antum boleh pilih, nanti antum pilih ayamnya apa, kemudian antum boleh cari yang sudah besar, antum pelihara. Ya ini nggak perlu banyak-banyak hewannya. Ustadz ingin tahu antum tahap pemeliharaannya ya, dan antum praktekkan laporannya. Boleh antum satu pasang saja, boleh. Boleh misalnya satu jantan 2 betina, boleh. Memang
Iya, ayam itu nggak perlu jantan juga dia akan bertelur. Tapi untuk memancing dia bertelur, dia dikawini pejantannya. Jadi kalau sudah dikawini pejantannya, antum mau tarik jantannya nggak masalah. Cuman permasalahannya telur yang dihasilkan tanpa dikawini jantannya dia tidak fertil. Antum nggak bisa memperbanyak. Tapi kalau memang tujuannya kita untuk sebagai telur konsumsi, nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi antum boleh 3 orang, ya, 3 orang, boleh 4 orang. Ya, nanti dibuat di satu tempat dan semuanya membuat laporan, ya, bagaimana perkembangannya. Enggak usah, ya, kayak misalnya Wahyu, ya udah ada tempat, misalnya Ustaz, Ana nih buat laporan dari minggu kemarin, ternyata Ana yang pilih ayamnya yang umur, ya, misalnya, ya, ayam umur 6 bulan misalnya. Atau ada saat anak beli, dengarkan, beli yang 8 bulan, ya, 1 jantan, 2 betina, ataupun 1 jantan, 3 betina, boleh 4. Ya, ada yang 6 juga bisa, tapi perhatikan. Iya, ada karena itu dimasukkannya 1 jantan, 6 betinanya. Tapi ini contoh nanti ada beberapa telur yang tidak kosong. Guru deh lu. Ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Bisa ya kira-kira ya. Apa yang menjadi kendala, silakan. Sebelum kita gimana nyarinya? Telur apa ayamnya masih bagus, masa produksinya bagus, antum nggak kasih makan yang bagus juga nggak. Satu lagi kalau antum tahu, dengarkan, ini juga ada jual dia bibitnya tapi yang kecil, yang kecil. Iya, ini ada di Jalan Deli Tua. Kalau antum Jalan Deli Tua itu nanti lewat Gang Sejarah, tahu? Kalau antum keluar dari Gang Sejarah, antum belok kanan. Iya, sebelum pajak itu di sebelahnya ada Indomaret, di situ ada jual pakan ayam. Nah, di situ juga ada jual anak-anak ayam. Ya, kalau itu ayam pedaging, ayam petelur ada, tapi kecil. Harganya itu 6.000 sampai 8.000 satu ekor. Ya. Hah? Setengah besar nggak dijual orang itu biasanya. Kalau udah setengah besar nggak dijualnya. Ada. Ada. Terserah dimanapun nanti mau mendapatkan silakan. Tapi setahu Ustaz daerah di sini itu. Yang udah umur 20 berapa? Yang udah biasanya kalau umurnya sudah 2 bulan itu dihitung per kilo. Yang lewat itu kan ada. Iya, itu boleh aja. Kan ini udah langsung bertelur ya. Yang maksudnya? Yang lewat itu yang itu potong. Oh iya, kalau ayam yang untuk dipotong yang warna merah itu ayam akhir. Bisa dia hasil betelur, tapi masa produksinya nggak sebaik yang tahun-tahun pertama, tahun kedua. Ya bisa aja. Ya antum bisa kalau anda cuma buat laporan boleh. Anak beli ini Ustaz, ini yang udah umurnya 2 tahun Ustaz. Anak beli yang ayam umur 2 tahun, ya kan? Anak kasih makan setiap hari, pagi, siang, ya kan? Dia telurnya 2 hari sekali, telurnya 3 hari sekali, boleh aja. Tapi beli yang sehat ya. Ciri-ciri ayam yang sehat tahu kan? Jengkernya tegak, ya kan? Bulunya lebat, nggak ada yang rontok. Ciri-ciri ayam akhir itu dia nanti bulunya udah rekomendasi apa? Ustaz nggak punya ayam potong, Ustaz nggak punya ayam petelur. Ya, kalau misalnya antum mau buat sendiri, perhatikan pakan-pakan ayam ini, ya,
dia biar produksinya tinggi, banyak proteinnya, antum bisa kasih pakai tepung ikan, ya kan? Tapi kalau tidak ada, susah mengolahnya, biasanya untuk menghemat biaya tuh diracik sendiri. Tapi karena kita belum ada yang ya, kalau antum sebenarnya cari info pengetahuan di banyak ya, di Google banyak, di YouTube banyak. Ada lagi makanan fermentasi. Biasanya kalau peternak yang besar-besar itu, kalau dia mengandalkan dengan pakan beli pabrikan, dia rugi. Makanya harus dibuat racikan sendiri. Ya, misalnya antum kalau misalnya Umiana masak itu ada sayur-sayurnya sisa, itu bisa kita. Karena ayam ini seperti lubang sampah ya. Makan apa aja, misalnya antum banyak sisa-sisa makanan itu dimakan. Ya boleh lah. Ya boleh. Ya, biar antum lebih misalnya ada nasi sisa makanan antum, nanti antum belikan dedak, jagung, misalnya antum campur. Bisa. Ya. Bagaimana? Ya. Mungkin ada beberapa anak-anak Ustadz yang pernah mampir ke rumah Ustadz, ya. Jadi ada Ustadz itu juga nggak memiliki halaman luas, ya, nggak memiliki halaman luas. Tetapi ini Ustadz kurung aja ayamnya di kandang, ya, kurung aja di kandang. Jadi dia nggak akan Ustadz lepas, ya. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan, Torik? Ya, jika tidak ada, mungkin anak-anak Ustadz ini pekan depan Ustadz sudah bisa menerima laporan seperti yang dibuatkan teman antum, ya. Tapi kalau bisa diketik saja. Loh, di handphone aja bisa kok, di apa bisa? Diketik, antum bisa. Hah? Iya. Ya. Laporannya, kemudian antum kirimkan sama Ustadz melalui WA saja. Bisa antum fotokan juga, lampirkan foto hewannya. Apa aja isi laporannya? Buaya. Di sini dengarkan, biar nggak terlalu panjang lebar. Di sini antum bisa jelaskan jenis ayamnya pertama apa, kemudian antum pelihara dengan kondisi kandang seperti apa. Misalnya kandang yang dilepas saja Ustadz, diumbar, ya. Kemudian anak di kandang ini tidak diumbar. Kemudian pemberian pakan, pakannya itu jenisnya apa. Kemudian berapa kali diberi selama 1 hari, misalnya pagi dan sore. Atau ternyata Ustaz, anak karena sibuk, anak ngasihnya sore aja, sekali sehari. Ya, ini tentunya nanti akan mempengaruhi produksi telurnya, ya kan? Karena kesibukan misalnya, bisa saja. Dan kira-kira itu aja, antum boleh nambahkan nanti kalau ada yang, jika ada nanti terjadi sakit, antum laporkan. Walaupun nanti sakit ataupun akhirnya mati, nggak sempat bertelur, antum juga laporkan apa penyebabnya. Ya pasti dapat. Baiklah anak Ustaz, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustaz harapkan antum semua semangat dalam mengerjakannya, ya. Jika ada nanti kesulitan dalam pemeliharaannya, antum boleh mengkonsultasikan kepada Ustaz. Baiklah, saya tutup pembelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.